Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para juri, hiring partner, instruktur, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil final project kami yang kami berjudul Travelerly, an App for Every Traveler. Pada grup 5 kali ini, saya sendiri adalah Muhammad Sansabil Wiyanto dan teman saya ada Dirwan dan Fadli Syauki. Oke, selanjutnya. Oke, apa sih project background kami hari ini? Yaitu yang pertama, pariwisata memiliki kontribusi terhadap PDB atau produk domestik bruto sebesar 4,8% pada tahun 2019. Kemudian yang kedua, pandemi telah berlangsung sejak 2019 hingga saat ini, di mana pada tahun 2019 dapat diketahui 9,18 juta orang datang berwisata di Indonesia, sedangkan tahun 2020 turun menjadi 3,25 juta orang saja. Kemudian banyak daerah di Indonesia yang bergantung pada sektor pariwisata kali ini, terutama di Indonesia. Salah satunya adalah Labuan Bajo. Kemudian selanjutnya, kemudahan dalam mendapatkan informasi pariwisata akan menjadi solusi dalam peningkatan sektor ini. Selanjutnya, pemilihan Labuan Bajo merupakan target wisata pertama untuk aplikasi travel apps kali ini. Oke, next. Oke, kami dari grup 5 memberikan sebuah solusi yaitu adalah Travelerly Apps, di mana kami menjunjung 3 poin kali ini, yaitu ada pertama simple, free for all, dan responsive. Oke, next. Oke, untuk potensial user yang kami harapkan untuk aplikasi kali ini adalah yang pertama traveler sebagai usernya, kemudian yang kedua adalah merchant. Merchant di sini berupa hotel, resto, dan attraction wisata di daerah setempat. Oke, next. Oke, untuk flow service-nya, di sini kami menggunakan dua dataset, di mana untuk dataset pertama kami menggunakan prediksi untuk memprediksi kelompok paket customer, di mana melakukan klasifikasi yang hasilnya akan menjadi 3 kelas. Kemudian data kedua yaitu dataset hotel review hotel, resto, dan wisata, di mana akan outputnya menjadi clustering yang dihasilkan 3 kelas juga. Kemudian yang ketiga kami juga menggunakan chatbot di mana menggunakan LSTM, dan hasil akhirnya adalah recommendation package dan chatbot menjadi customer help. Oke, next. Oke, untuk supervised learning model yang kami gunakan untuk model klasifikasinya, kami menggunakan model klasifikasi random forest dengan akurasi yang didapatkan sebesar 86%. Oke, next. Oke, inilah bentuk dari halaman depan dari Traveler Apps, di mana aplikasi ini dapat diakses di Ring Heroku App, dan untuk halaman depannya sendiri di sini kami pengguna dapat memasukkan beberapa informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Oke, selanjutnya. Oke, berikut adalah fitur dari GoBot, di mana untuk bantuan kepada customer tentang apa sih yang dibutuhkan oleh customer tersebut. Oke, selanjutnya adalah demo dari aplikasi ini sendiri yang akan didemokan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi mengenai apps yang sudah kami buat. Setiap user dapat mengakses apps kami melalui link travelerstripapps.herokuapp.com. Ini merupakan tampilan awal dari apps kami. Nah, setiap user dapat melakukan inputasi informasi mereka seperti nama, misalkan Mirwan, umurnya misalkan 24 tahun, pendapatan per bulannya misalkan 8 juta, jumlah orangnya 1, tidak punya anak, dan biasanya berpergian dalam setahun itu 1 kali. Nah, saya ingin melakukan filtering fasilitas hotel apa saja yang saya inginkan, seperti free wifi dan free breakfast. Lalu untuk dasaran tipenya saya ingin gunakan all kategori. Di sini sebenarnya ada banyak, tapi saya contohkan all kategori dulu. Lalu kita tekan submit. Nah, model akan menghasilkan rekomendasi untuk Nirwan di Labuan Bajo, yaitu sebagai berikut. Jadi untuk lingkaran berwarna biru itu artinya hotel, lingkaran berwarna merah itu restoran, dan lingkaran hijau ini artinya adalah objek wisata di Labuan Bajo. Nah, ini merupakan hasil rekomendasi yang diberikan oleh model. Nah, untuk
lebih jelasnya kita dapat melihat di bawahnya itu ada gambar-gambar mengenai hotel, restoran, dan juga tourist attraction berdasarkan rekomendasi top 3 dari model ini. Ya, misalkan kita contohkan lagi, misalkan umurnya itu 40 tahun dan juga pendapatannya itu 12 juta. Misalkan dia berpergian 3 orang dan punya 1 anak. Biasanya berpergian dalam setahun itu 2 kali. Dan dia ingin punya fasilitas pool, dan juga karena di keluarganya itu terdapat orang yang alergi terhadap seafood, maka dia akan menghindari seafood dan akan memilih misalkan Indonesian food. Nah, lalu kita tekan submit. Nah, berikut adalah hasil dari rekomendasi apps yang sudah kami buat. Jadi terlihat lebih sedikit ya, karena emang ada limitasi dari restoran type-nya yaitu Indonesian food. Dan juga kalau misal kita lihat hotelnya, ini sudah ada hotel yang memiliki pool karena sudah ditentukan di filter awal tadi. Dan juga untuk restorannya juga, ini adalah restoran Indonesian food. Untuk tourist attraction-nya ini bisa dilihat, kita bisa juga melihat komen-komen user sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Jadi kita memiliki gambaran mengenai objek wisata yang akan kita pilih di kemudian hari. Dan untuk berikutnya ada customer help untuk chatbot yang dapat kita gunakan sebagai fitur untuk menanyakan mengenai apps ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi GoBot ini adalah salah satu fitur yang disediakan oleh Travelry sebagai pembantu user untuk melakukan tanya jawab perihal para wisata yang ada di Travelry. Mari kita coba. Halo, apakah dia mau kalau kamu siapa? Apps apa ini? Oke, dia udah tahu. Terus ada pilihan liburan kemana saja. Oke, dia ternyata hanya Labuan Bajo, hotel. Oke, ada wisata apa? Oke, untuk pembayaran. Jadi dia bisa jawab. Kalau mau reschedule, boleh minta link. Oke, dia udah bisa ngasih link. Terima kasih. Dia sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan dari user seputar Travelry dan wisata yang disediakan. Oke, jadi tim Travelry sudah membuat suatu aplikasi yang dapat membantu user perihal wisata apa aja berdasarkan prediksi paket dari kriteria user tersebut. Tapi kami merasa masih banyak yang harus ditambahkan atau dikembangkan dari aplikasi ini. Yang pertama adalah pembanding harga dari berbagai platform yang ada. Terus kita akan menambahkan direct link pesanan ke berbagai platform. Perluasan lokasi tempat wisata ke berbagai daerah di Indonesia maupun internasional. Peningkatan UI UX untuk kenyamanan dari user tersebut. Penambahan GPS ke lokasi rekomendasi yang ada di Travelry. Penambahan fitur AR navigation. Pengembangan kategori berdasarkan data user yang baru, dan penambahan informasi event pada lokasi wisata. Tapi dari hal itu semua, kita membutuhkan keuntungan untuk perusahaan tersebut. Jadi kita menambahkan ada insight dari bisnis Travelry, yaitu adalah sistem langganan untuk para merchant dalam mendapatkan highlight bisnisnya di Travelry. Kedua, dari user mendapatkan kemudahan atau mendapatkan keuntungan dari langganan member subscription dari Travelry. Terus ketiga adalah pengembangan bisnis kerjasama dengan merchant setempat untuk membantu ekonomi pariwisata yang ada di daerah-daerah bekerja sama oleh Travelry. Jadi ini adalah teams dari Travelry, terdiri dari 3 orang yang mengembangkan Travelry dari awal hingga sekarang. Terima kasih pula untuk para hiring partner, judge, dan juga para instruktur yang telah menghadiri presentasi hari ini.